Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah barang tentu pertama-tama khatib senantiasa mewasiatkan kepada para jamaah untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan inilah takwa adalah bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah yang lain-lainnya. Inilah takwa, bekal yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, yang akan menjadi teman kita, teman seorang yang sudah meninggal di alam kubur kelak, di alam barzakh kelak, di mana sudah tidak ada lagi seorang pun dari kerabatnya, keluarganya, teman-temannya. Hanya dialah amal soleh, ketakwaanlah yang akan bisa menemani dia, yang menyelamatkan dia. Ma'asyiral muslimin azani wa jazakumullah. Pada khutbah kali ini, khutbah mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang kiat-kiat kita menghadapi Ramadan. Yang mana kita tahu, kita yakin bahwasanya Ramadan ini adalah tamu yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dirindukan, bulan yang sangat dicintai, didamba-dambakan oleh kaum mukminin yang benar-benar mengetahui bagaimana hakikat Ramadan tersebut. Maka dari itu para jamaah sekalian, sudah barang tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini. Maka ketika kita berbicara tentang nikmat, mungkin kita bisa sejenak memperhatikan napas kita. Kita menghirup napas, kita mengeluarkan napas. Alhamdulillah, ini adalah nikmat di antara nikmat-nikmat Allah. Kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada di antara kita, di antara teman-teman kita, kerabat kita yang mereka sudah tidak bernafas, yang sudah mereka sekarang sudah di alam kubur, yang mana kita pun pasti akan mengalami seperti itu. Maka nikmat ini, nikmat kesempatan ini, bulan Ramadan ini yang insya Allah akan kita jumpai, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah SWT di akhir-akhir hari-hari ini untuk terus banyak berdoa kepada Allah untuk ditemukan dengan bulan Ramadan dan bisa mengisinya dengan penuh amal soleh dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu para jemaah sekalian yang kami muliakan, seorang muslim hendaklah senantiasa bergembira, senang, dan
yaitu dengan akan datangnya bulan Ramadan ini. Wal iyadu billah, jika ada seorang yang justru bersedih karena akan puasa misalkan, waduh, datang bulan Ramadan lagi, enggak bisa makan dan lain sebagainya, maka tentu inilah seorang mukmin, seorang muslim yang jahil. Adapun seorang mukmin, seorang muslim yang alim, yang dia tahu bagaimana Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, tentunya dia akan bergembira. Itulah seorang mukmin untuk senantiasa bergembira atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih dengan bulan Ramadan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatika wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yahsabun wa huwa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian senantiasa bergembira, dan hal itu tentu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dan lain sebagainya. Inilah kekuatan, energi pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, di antaranya adalah gembira dengan datangnya Ramadan. Karena insya Allah ketika seorang menjalankannya dengan gembira, dengan senang, maka insya Allah akan ringan, akan mudah dalam menjalaninya. Mahasiswa muslimin, azani wazakumullah. Selanjutnya, marilah kita tentunya dalam menjalani Ramadan ini dengan hati yang bersih. Sudah barang tentu kullu bani Adam khata'. Setiap kita tidak ada yang tidak memiliki dosa. Maka sudah barang tentu kita menjalankan bulan Ramadan hendaklah dengan hati yang bersih. Maka dari itu, marilah kita untuk berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun sudah bersih dari dosa-dosa, sehingga Allah akan mudahkan kita menjalankan ketaatan, menjalankan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Karena di antara pemicu, penyebab seseorang malas, berat menjalankan suatu amalan soleh, karena masih ada dosa-dosa, masih ada nuktah-nuktah hitam di hatinya, sehingga dia pun berat menjalankan amalan-amalan soleh. Terlebih lagi bulan Ramadan, jangan sampai seorang mukmin masuk bulan Ramadan masih dipenuhi dengan dosa, sehingga pun dia berat, dia malas menjalankan amalan-amalan soleh. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman dengan penuh cinta, memanggil dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha. Maka dari itu para ikhwah sekalian, marilah kita untuk senantiasa banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih khususnya ketika kita hendak masuki bulan Ramadan ini. Mahasiswa muslimin, a'azzani wa jazakumullah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maka inilah di antara tujuan dari berpuasa. Sebagaimana tujuan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal semuanya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di sini Allah SWT memanggilnya dengan iman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Begitu juga diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Inilah tujuan kita berpuasa. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa kita. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan, tidak menginginkan, tidak membutuhkan puasa kita. Kitalah yang membutuhkan.
Tujuan dari berpuasa kembali kepada kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan di hadis-hadis yang lainnya juga disebutkan di antara tujuan puasa semuanya kembali kepada hambanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu akan diampuni dosanya. Maka ini kembali kepada hamba-hambanya. Tujuan dari berpuasa semua akan kembali kepada hambanya. Maka seorang hamba hendaknya memahami hal ini untuk menjalaninya dengan penuh keimanan dan mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani wa jazakumullah. Berkaitan dengan orang yang berpuasa, ada kalanya kita berbicara berkaitan dengan dosa. Ada di antara orang-orang yang berpuasa memasuki bulan Ramadan, namun ternyata dia keluar dari bulan Ramadan belum diampuni dosa-dosanya. Maka ini adalah orang yang sangat merugi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini disebutkan wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfar lahu. Qabla an yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh merugi orang yang masuk ke bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, namun dosanya belum diampuni. Inilah pentingnya kita bertobat, memohon ampun kepada Allah SWT. Nanti di bulan Ramadan dan juga sebelum Ramadan kita pun harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuki bulan Ramadan dengan semangat, dengan tanpa ada malas dan berat. Ma'asyiral muslimin, azani wa jazakumullah. Selanjutnya berkaitan dengan Ramadan ini tentu ada hal yang sangat-sangat penting, yaitu adalah niat. Sebagus apapun, sebanyak apapun amalan kita di bulan Ramadan, maka jangan sampai lengah. Jangan sampai kita lengah dari niat. Harus kita jaga ketat niat ini, jangan sampai melenceng. Melenceng sedikit harus kita luruskan kembali. Tujuan kita beramal soleh, tujuan kita di bulan Ramadan beramal, semua amalan soleh, baca Al-Quran, puasanya, dan lain sebagainya, sedekahnya. Maka semuanya harus kita jaga niat kita. Karena innamal a'malu binniyat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Maka seorang hamba akan mendapatkan pahala, mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat bukan ikhlas lillahi ta'ala, tentunya dia tidak akan mendapatkan pahala. Namun wal'iyadu billah, kalau dia riya, maka justru akan mendapatkan dosa. Dia banyak menghafal Al-Quran misalkan, banyak di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, wal'iyadzubillah, misalkan untuk pamer, untuk menceritakan kepada orang lain, oh saya sudah khatam 10 kali dan sebagainya. Maka wal'iyadzubillah, maka tentunya kita senantiasa jaga niat kita, jangan sampai lengah sehingga niat melenceng. Ma'asyiral muslimin, azani wa jazakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan demikian itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan.
Jadi di bulan Ramadan pada setiap malam Allah SWT akan membebaskan, menyebutkan nama-nama yang terbebas dari neraka. Maka semoga kita termasuk yang disebut dalam nama-nama tersebut, dan semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka. Mahasiswa muslimin, a'azani wa azakumullah. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallah wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan pahala Allah, ba'adallahu wajhahu minan nar, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa, maka Allah akan menjauhkan wajahnya, menjauhkan wajah orang, menjauhkan orang tersebut dari api neraka sejauh 70 perjalanan. Dan ini adalah suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Namun disayangkan kalau seandainya seorang berpuasa ternyata tidak ikhlas lillahi ta'ala. Muhasal muslimin, a'azani wa azakumullah. Begitu juga ketika di bulan Ramadan, berbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sematalah yang memberikan kita taufik, kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan amalan-amalan soleh. Tidak boleh seorang sombong, tidak boleh seorang tidak mau berdoa kepada Allah, mengandalkan dirinya, wah saya kuat puasa, saya pasti bisa menghatamkan Al-Quran sekian kali. Maka ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah seorang hamba senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan dia tentunya menjalankan ikhtiar, menjalankan usaha, menjalankan amalan-amalan soleh tersebut, sehingga insya Allah hamba tersebut akan dimudahkan Allah SWT dalam menjalankan, mengisi dengan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan ini. Intinya banyaklah kita memohon kepada Allah SWT agar memudahkan kita banyak beramal soleh di bulan Ramadan, dan ikhlas, senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah, dalam segala doa, maka harus kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah mendengar doa kita, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Yang ini yang ada kalanya seorang hamba ketika berdoa namun ragu, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, tapi apa iya ya? Masa iya? Nah, ada keraguan. Maka hendaklah seorang mukmin ketika berdoa senantiasa penuh dengan keyakinan, yakin Allah mendengar, yakin Allah melihat doa kita, melihat kita berdoa kepadanya, Allah mendengar doa kita, yakin kita Allah akan mengijabahi doa kita. Maka hari-hari ini mari kita banyak berdoa agar kita bertemu dengan bulan Ramadan dan juga bisa mengisinya dengan amalan-amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian penuh keyakinan doa kalian akan diijabah, akan dikabulkan. Mahasyiral muslimin, azani wa jazakumullah. Dan lanjutannya juga dalam hadis ini beliau bersabda, wa'lamu annallaha
wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah kalian bahwasanya Allah tidak mengijabahi, tidak mengabulkan doa dari seorang yang hatinya lalai, hatinya yang main-main. Dia berdoa namun tidak khusyuk, berdoa namun tidak serius, berdoa namun dia tidak yakin. Maka kata Rasulullah dikatakan di sini, Allah SWT tidak mengijabahi doa yang tersebut. Maka kita ambil kesimpulan ketika berdoa, hendaklah kita senantiasa penuh keyakinan, penuh dengan kekhusyuan, penuh keyakinan bahwasanya Allah SWT pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Mahasiswa muslimin azani wa jazakumullah, inilah diantara kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menghadapi Ramadan ini, yaitu dengan kita menata niat, kita benar-benar meyakini ini nikmat ya. Ramadan itu nikmat, bukan hanya sekedar dilewat ya. Namun harus kita tata niat agar kita mendapatkan ya, banyak manfaat, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mahasiswa muslimin azani wa jazakumullah, para jamaah sekalian yang saya muliakan. Setelah kita mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat agung, yang kita yakin ini adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, maka tidak mungkin akan kita lewatkan begitu saja, tidak mungkin akan kita hadapi dengan biasa saja. Sudah barang tentu, walaupun ini Ramadan adalah setiap tahun, maka jangan sampai seorang muslim menganggap hanya sekedar rutinitas. Apalagi bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan wallahu alam juga kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ini atau tidak. Maka ketika kita insyaallah sudah niat dari sekarang, ya Allah ya, saya akan bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan soleh. Saya akan khatam Al-Quran sekian, saya akan sholat malam, sholat tarawih sekian, akan sedekah dan sebagainya. Banyakkan niat dari sekarang, perbanyak niat-niat amal soleh. Kalau seandainya pun kita tidak mendapatkan bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Namun tentunya niat bukan sekedar niat, namun niat yang penuh dengan kejujuran. Mahasiswa muslimin azani wa jazakumullah. Oleh karena itu, agar kita bisa mengambil manfaat yang sangat banyak di bulan Ramadan ini, maka sangat dibutuhkan strategi yang tepat, dan juga ya, kita memiliki target yang tepat, yang akurat ya, sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal. Sejak dari kita sekarang ini, kita harus memiliki planning, memiliki target, memiliki rencana, dan buatlah kita target yang banyak, target yang tinggi, sehingga kalaupun kita tidak mendapatkannya, kita akan mendapatkan yang banyak. Misalkan kita mentargetkan khatam Al-Quran misalkan 10 kali, kalaupun gak nyampe, alhamdulillah misalkan sampai 7. Tapi kalau kita mentargetkan 5, nggak sampai, cuma 3 misalkan, dan lain sebagainya. Targetkan bersedekah, targetkan misalkan setiap hari Ramadan kita sedekah. Kalaupun terlewat 1 hari 2 hari mungkin tidak sedekah. Jangan hanya ditargetkan, oh saya akan 10 terakhir saja sedekah misalkan, dan lain sebagainya. Mahasiswa muslimin azzakumullah, inilah sangat penting sekali. Harus kita punya strategi, kita punya target,
ketika orang bisnis, ketika orang mempunyai agenda, mempunyai kegiatan, bikin panitia dan sebagainya, bagaimana sukses acara tersebut? Maka ya ikhwah, kita menghadapi Ramadan ini sangat-sangat lebih membutuhkan keseriusan untuk bagaimana kita mendapatkan Ramadan ini, mengisi Ramadan ini agar kita mendapat pahala yang banyak, mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal yang lain kita begitu persiapkan, orang yang biasa bisnis begitu rapi ditata, bagaimana tidak rugi, bagaimana untung. Seorang siswa bagaimana bisa lulus, menjadwalkan belajar, murojaah. Bagaimana seorang ketika ingin ada acara, bikin panitia agar sukses, jangan ada kekurangan. Maka ya wallahi, kita menghadapi Ramadan ini lebih sangat membutuhkan keseriusan kita. Kita tata, kita bikin strategi, target apa yang kita akan lakukan agar kita termasuk hamba-hambanya yang dijanjikan Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa jazakumullah. Inilah khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk serius. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk agar dapat kita mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh amalan soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.